Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Trias Artimurti SEMAK sebagai dosen pengampu Manajemen Biaya Strategik. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Total Quality Management dengan prinsip 5S. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya Milati Azka sebagai moderator, lalu ada Nabila, Siti Vina, Salsabila Aulia, dan Nur Syamsia Septi Cahyani. Kita langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilakan. Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan manajemen yang bersifat menyeluruh, yang menitikberatkan pada pentingnya peningkatan kualitas secara berkesinambungan dalam produk maupun layanan. Fokus utama dari TQM adalah mencapai kepuasan pelanggan, yang dicapai melalui keterlibatan aktif seluruh elemen organisasi dalam proses perbaikan mutu. Adapun prinsip-prinsip utama dalam TQM meliputi komitmen dari pihak manajemen, partisipasi aktif seluruh karyawan, orientasi terhadap pelanggan, serta proses perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya terdapat karakteristik Total Quality Management. Ada 10 karakteristik Total Quality Management yang dikembangkan oleh Davis dalam Nasution, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan. Organisasi harus memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan secara konsisten untuk menjamin kepuasan mereka. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Kualitas menjadi prioritas utama dalam seluruh aspek organisasi produk, layanan, proses, dan lingkungan kerja. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pengambilan keputusan berbasis data dan analisis ilmiah digunakan untuk mendesain pekerjaan serta menyelesaikan masalah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Perlu komitmen manajemen untuk perubahan budaya organisasi secara berkelanjutan demi keberhasilan TQM. Selanjutnya yang kelima, kerjasama tim. Mendorong kolaborasi lintas departemen, mitra eksternal, dan masyarakat guna menciptakan sinergi kerja yang produktif. Yang keenam, perbaikan sistem. Sistem dan proses organisasi harus terus disempurnakan agar hasil yang dicapai semakin berkualitas. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi karyawan melalui pembelajaran berkelanjutan sangat penting dalam meningkatkan daya saing organisasi. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Karyawan diberdayakan untuk mengambil keputusan, namun tetap dalam kerangka pengendalian yang terstruktur. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Visi dan misi perusahaan harus menjadi panduan bersama agar seluruh upaya organisasi selaras menuju sasaran yang sama. Dan yang ke-10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Yaitu konsep manajemen kualitas total. Yang pertama yaitu strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan merujuk pada keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelanggan atas pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan pengorbanan konsumen untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Sistem organisasi berorientasi pada penyediaan nilai untuk pelanggan. Sistem ini meliputi sumber daya, manusia, bahan, peralatan atau teknologi, proses, cara kerja dan pelaksanaan tugas, aliran proses kerja, arus informasi dan pembuatan keputusan. Yang ketiga yaitu perbaikan kualitas berkelanjutan. Peningkatan kualitas dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berganti, khususnya pergeseran preferensi konsumen. Konsep ini memerlukan komitmen untuk melaksanakan pengujian kualitas produk secara berkelanjutan. Prinsip manajemen kualitas. Yang pertama yaitu perbaikan konsumen. Dalam manajemen kualitas total, ide terkait kualitas dan pelanggan ditambah. Kualitas bukan hanya kecocokan dengan kriteria tertentu, namun mutu tersebut ditetapkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu penghormatan terhadap setiap individu. Dalam perusahaan yang kualitas termasuk berkelas dunia, setiap pegawai dianggap sebagai pribadi yang memiliki bakat serta imajinasi yang unik. Yang ketiga yaitu manajemen yang berbasis pada data. Perusahaan internasional fokus pada data, maksudnya adalah bahwa setiap pilihan selalu didasari oleh data, bukan hanya sekedar perasaan. Yang keempat yaitu peningkatan yang berkelanjutan. Untuk meraih kesuksesan, setiap perusahaan harus menjalani proses terencana dalam menjalankan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu keuntungan implementasi manajemen. Banyak analisis yang menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas mempengaruhi kinerja perusahaan, yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara dimensi kualitas dengan performa organisasi yang berkandungan pada tipe organisasinya. Di samping saya ada gambar yang menunjukkan bahwa setiap modal kualitas laba
yang menampilkan interaksi sejumlah faktor. Sisi kiri adalah unsur aspek yang dipengaruhi oleh kebijakan, program, dan prosedur mutu perusahaan. Baik, selanjutnya itu ada elemen pendukung pengelolaan mutu total. Yang pertama itu ada etika. Etika merupakan bidang yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalam beraneka situasi. Kedua itu ada integritas. Integritas meliputi kejujuran, etika prinsip-prinsip, keadilan, dan kesetiaan kepada kebenaran dan ketulusan. Ketiga itu ada keyakinan, yaitu kepercayaan merupakan hasil dari integritas dan tindakannya yang beretika. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing pegawai yang pemahamannya mengenai kebutuhan pelanggan, meliputi pendidikan dan pelatihan seluruh karyawan. Terus ada kerjasama tim. Dalam kerjasama tim itu merupakan sebuah elemen kunci dari total quality management yang menjadi alat bagi organisasi dalam mencapai kesuksesan. Selanjutnya ada kepemimpinan. Manajer senior harus mengarahkan upaya pencapaian tujuan dengan menggunakan alat dan bahan yang komunikatif. Menggunakan data, menggaji siapa-siapa yang berhasil menerapkan konsep manajemen mutu terpadu. Selanjutnya ada elemen pendukung pengelolaan mutu total. Itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi berarti sebuah pemahaman bersama terhadap satu atau sekelompok ide-ide antara pengirim dan penerima informasi. Nah, yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan adalah elemen yang terakhir dari keseluruhan sistem TQM sebanyak yang diberikan untuk saran-saran dan pencapaian-pencapaian yang memuaskan, baik dihasilkan oleh suatu tim maupun individu. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang studi kasus implementasi TQM di Toyota. Nah, Toyota Conversion sukses menerapkan quality management atau bisa disebut dengan TQM secara menyeluruh. Tidak hanya fokus kepada kualitas produk akhir, tetapi juga pada proses internal, struktur organisasi, dan budaya kerja. Nah, kunci keberhasilannya terletak kepada komitmen manajemen puncak yang aktif membentuk budaya kualitas. Toyota menganut prinsip Kaizen atau bisa disebut dengan perbaikan berkelanjutan, mengevaluasi dan mengoptimalkan setiap proses produksi agar efisiensi dan mudah dipantau. Mereka juga mengadopsi sistem just in time atau bisa disebut dengan JIT dan Kanban untuk menghilangkan pemborosan serta Fakoyoke atau bisa pencegahan kesalahan untuk mencegah catatan sejak dini. Nah, jadi itu seluruh karyawan dalam kontrol mutu dengan struktur organisasi yang terletak label yang kerja tim lintas divisi memanfaatkan meliputi meningkatkan efisiensi operasional, pengurangan biaya dan waktu produksi, serta loyalitas konsumen. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM dan dana, menghambat komunikasi dan tantangan investasi, keberhasilan TQM Toyota membuktikan bahwa faktor manusia, budaya perusahaan, dan komitmen terhadap pada perubahan sangatlah penting menjadikan mereka salah satu pelaksana TQM paling sukses di dunia otomotif. Oke, sekian dari saya berikan kepada moderator. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh melalui keterlibatan seluruh unsur organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan operasional. Penerapan TQM menekankan pentingnya komitmen jangka panjang, kepuasan pelanggan, kerja tim, pengambilan keputusan berbasis data, dan perbaikan keberlanjutan. Salah satu implementasi praktis dari TQM adalah penerapan prinsip 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, tertib, dan efisien. Prinsip 5S tidak hanya meningkatkan keterampilan dan keselamatan di tempat kerja, tapi juga membantu dalam efisiensi proses, pengurangan kesalahan, dan pengendalian kualitas.